wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Isya yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis ketika Rasul suatu saat dipertanyakan oleh salah satu sahabatnya tentang penyebab yang paling apa saja yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan yang paling mudah ataupun sebab yang paling cepat untuk memasukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Rasul memberikan dua alasan ataupun dua sebab yang sehingga seseorang mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ini takut kepada Allah akan menghalangi seseorang dari melakukan maksiat kepada Allah, dan takut kepada Allah juga bisa menjadi sebab sehingga seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sering kita mendengar tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab yang kedua ini sering kita lupakan, yaitu husnul khuluq, baik akhlak. Ini baik akhlak, kata Rasul, sebab yang kedua yang paling banyak memasukkan umat Islam ke surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang lain, puasa, haji, justru ibadah yang lain yang lebih banyak pengorbanan. Haji, zakat, sedekah, infak, semua itu membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan dari segi pikiran, dari segi kekuatan, dari segi materi. Tapi ada satu amalan yang lebih dari itu, yaitu husnul khuluq, baik akhlak ke sesama mukmin. Baik akhlak tidak membutuhkan perjuangan, tidak membutuhkan pengorbanan seperti yang lain, cuma butuh hati yang luas. Salah satu akhlak seperti disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini akhlak yang paling agung dimiliki mukmin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Sayyidina Umar suatu ketika, beliau memberitahu kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku," kata beliau, "jangan ketika kalian mendengar ucapan orang lain, mendengar ucapan yang lain, orang lain, walaupun ini ucapan bisa diindikasikan sesuatu yang jelek ataupun sesuatu yang baik." Artinya ucapan yang bisa dipahami dua makna, satu baik, satu tidak. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hendaklah ia mengartikan perkataannya ke yang baik. Makanya kita berusaha, salah satu akhlak yang paling baik di sisi Allah adalah husnul dhan. Husnul dhan, yakni berusaha sebisa mungkin untuk berprasangka baik terhadap sesama mukmin. Berusaha walaupun mukmin kadang-kadang melakukan hal yang secara zahir, secara lahir itu sesuatu yang tidak baik, tapi selama masih mungkin kita artikan itu mungkin tujuannya baik, mungkin maka berusaha sebisa mungkin untuk mentakwilkan perkataannya ataupun perbuatannya ke hal yang baik, sehingga sampai kapanpun hati kita berusaha terus menerus berprasangka baik kepada seluruh mukmin. Ini salah satu akhlak yang paling baik di sisi Allah. Maka mulai malam ini malam Ramadan, Pak. Malam Ramadan, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling mudah untuk menjaga akhlak. Kenapa, Ustaz? Karena akhlak yang jahat, akhlak yang buruk keluar dari anggota badan, mulai dari hati. Makanya kata ulama, kenapa bulan Ramadan salah satu waktu atau yang paling tepat, waktu yang paling tepat untuk memperbaiki akhlak ke sesama mukmin? Karena bulan Ramadan perut ditahan. Kata ulama, idza ja'al batnu syabi'a kullal jawarih, wa idza syabi'al batnu ja'a kullul jawarih. Ini kata ulama, apabila perut lapar, maka semua anggota lain kenyang.
Mata, enggak mau ngelihat sesuatu yang haram, malas, perut lapar. Telinga, malas ngedengerin banyak omong. Dia justru pengen tidur aja saja. Kenapa? Karena perut lapar. Makanya kata ulama, idza ja'al batnu, apabila perut lapar, maka anggota lain semua kenyang, enggak mau melakukan apa-apa. Malas semuanya. Tetapi justru sebaliknya, idza syabi'al batnu, apabila perut kenyang, maka otomatis seluruh anggota yang lain merasa lapar. Kalau perut sudah kenyang, mata pengen melihat semua. Kalau perut sudah kenyang, telinga pengen mendengar apapun. Kalau perut sudah kenyang, mulut sudah pengen ngobrol sebanyak mungkin. Tapi kalau lagi lapar, diajak ngobrol, malas. Makanya lapar adalah salah satu momen yang paling tepat untuk mendidik hawa nafsu, sehingga hawa nafsu kita suka ke akhlak yang baik, tidak suka membicarakan orang lain, tidak suka mencari keburukan orang lain. Makanya disebutkan dalam sebagian hadis, siapa saja yang suka mencari keburukan orang lain, maka Allah akan mencari keburukannya di dunia sebelum akhirat. Orang yang suka membuka aib manusia yang lain, Allah pasti akan membuka aibnya sebelum akhirat di dunia sudah dibuka. Di dunia Allah pasti membuka aib orang yang suka membuka aib manusia yang lain. Makanya jaga, berusaha sebisa mungkin jaga lisan. Jaga lisan. Dua sebab tadi yang paling cepat memasukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama takwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat pujian dari Allah, Allah tidak memuji Rasul dengan banyak salat. Allah mungkin ada tapi Allah dalam Al-Quran secara khusus memuji Rasul bukan dengan sebab banyak salat, bukan dengan sebab banyak puasa, bukan. Tapi Allah memuji Rasul dengan ucapan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang kurang dari Rasul? Rasul tidak ada yang kurang. Rasul salatnya paling banyak sampai bekak kakinya Rasul ketika salat. Kemudian Rasul puasa paling banyak, malahan Rasul dibolehkan untuk al-wisal. Al-wisal artinya puasa siang malam, enggak buka. Ini bagi umat Rasul diharamkan. Kita umat Rasul Muhammad, umat Nabi Muhammad haram wisal. Ketika maghrib harus buka, enggak boleh puasa semalam 24 jam. Tapi bagi Rasul dibolehkan al-wisal. Rasul kalau puasa paling banyak, haji juga Masya Allah, umrah Masya Allah. Tetapi dapat pujian dari Allah bukan dengan sebab banyak salat, bukan dengan sebab banyak puasa, tapi dalam Al-Quran secara khusus Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekedar puasa, jangan sekedar banyak salat. Berusaha semaksimal mungkin kita memperbanyak ibadat selama Ramadan. Banyak salat tarawih, berusaha salat tarawih semakin hari ini semakin kurang nih, safnya semakin maju ke depan. Mulai pertengahan Ramadan, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, ini saf semakin maju. Makanya kita berusaha minimal jangan ada satu malam pun yang libur dari tarawih, yang semoga di hari di penghujung Ramadan kita mendapatkan gelar takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu, di samping memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak infak di jalan Allah, memperbanyak salat, puasa, tapi tidak kurang dari itu, yaitu berusaha sebisa mungkin semakin hari untuk memperbaiki akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak berusaha sebisa mungkin. Mulai dicicil. Ustaz, bagaimana saya memperbaiki akhlak, Ustaz? Mulai cicil. Pertama, setiap kali bertemu mukmin senyum. Itu yang pertama. Mulai dari itu, siapapun yang bertemu senyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas adalah salah satu sahabat yang dari semenjak kecil sampai Rasul meninggal, beliau yang mengkhadim, yang membantu Rasul, yang megang sendal, yang bawa air wudu. Ini Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tabassuman fi wajhi ashabihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak senyum di hadapan sahabatnya.
Makanya mulai malam ini kita berusaha kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah. Semoga dengan itu nanti di hari kiamat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hal yang kecil, setiap kali bertemu dengan manusia yang lain senyum. Mulai dari hal itu, mulai dari hal yang kecil. Karena sesuatu awalnya kecil, kemudian naik sampai akhirnya mendapat gelar ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yattaqun wa la hum yahzanun. Yang pertama senyum minimal. Yang kedua, setiap kali bertemu dengan mukmin yang lain berusaha untuk salam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam sebagian riwayat, ala unabbiukum, apakah aku ingin memberitahukan kepada kalian sesuatu hal, idza fa'altum tahabbtum, yang apabila kalian melakukan itu pasti antara kalian akan timbul rasa kasih sayang, akan timbul rasa cinta mencintai antara sesama mukmin, dan itu yang dibutuhkan. Mungkin dari kemarin kita di masa pemilu sudah mencaci fulan, caci faltan, semua kita terjadi permusuhan karena beda politik ataupun beda partai. Mulai dari sekarang ini alhamdulillah selesai pemilu langsung Ramadan, artinya langsung masuk ke momen untuk memperbaiki yang sebelumnya mungkin kita sempat saling marah dengan saudara, saling tidak enak hati dengan sesama mukmin. Mulai malam ini kita berusaha memperbaiki hati kembali, memperbaiki ucapan kembali, memperbaiki akhlak kembali. Setiap sekali bertemu dengan mukmin usahakan senyum. Dan satu lagi kata Rasul, hal yang paling membuat kalian supaya saling cinta antara satu sama kalian, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala afsyus salam bainakum, tebarkan salam antara kalian. Setiap kali bertemu mukmin tidak sulit Pak, cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun enggak sanggup assalamualaikum terlalu panjang, cukup assalamualaikum, cukup. Memang ini hal yang simple, yang kecil, tapi subhanallah semua sudah mujarab. Saya pribadi sudah mujarab ini. Apabila timbul di hati pribadi benci ke seseorang, maka mulailah salam, mulai saja. Apabila kita sempat benci ini bukan hal yang kita paksakan, karena benci ini su'udzan, benci, iri, itu adalah hal yang datang dengan sendirinya tanpa kadang-kadang tanpa kita rencanakan. Misalkan kita melihat si fulan tiba-tiba dapat pujian, kadang-kadang itu yang menyebabkan kita benci ke orang, karena si fulan ni banyak dapat pujian. Ketika kita duduk di fulan, ada kawan kita dipuji terus sama saudara-saudaranya, dapat pujian terus sama kawan-kawan kita, sedangkan kita enggak pernah dapat pujian. Akhirnya timbul rasa iri sama mukmin. Saat itu solusi yang paling tepat menghilangkan sifat itu ketika bertemu dengan kawan yang kita iri, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling kuat untuk menghilang kebencian antara sesama mukmin. Dan kenapa harus dihilangkan kebencian antara mukmin, jemaah Bapak Ibu semuanya? Karena disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ada salah satu penyakit yang bisa menghilangkan amalan semuanya. Puasa, haji, zakat, semua hapus. Ini penyakit yang paling bahaya. Malahan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satupun maksiat yang Allah sebutkan sekeji maksiat ini. Allah menyebutkan banyak maksiat yang lain, makan haram maksiat, zina maksiat, semua maksiat, minum khamar maksiat, meninggalkan salat maksiat, meninggalkan puasa maksiat. Tapi tidak ada satupun maksiat yang Allah sebutkan sekeji maksiat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah satu dari kalian mencintai untuk memakan daging bangkai dari kawan kalian? Daging bukan daging kawan, tapi daging yang sudah jadi bangkai dari kawan kita. Tidak ada satupun maksiat yang Allah sebutkan sekeji ini. Makan bangkai-bangkai manusia dan bangkai kawan. Yang pertama memakan bangkai. Bangkai apa? Bukan binatang, bangkai manusia. Dan bukan manusia yang jauh, tapi bangkai kawan kita. Tidak ada satupun maksiat yang Allah sebutkan sekeji itu kecuali ghibah. Makanya jaga mulut. Salah satu untuk menghilangkan ghibah, hilangkan sifat benci sama mukmin. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, penyebab utama yang paling kuat sehingga seseorang suka ghibah manusia yang lain karena sifat kebencian dalam hati.
Karena kita ketika ingin melampiaskan kebencian ke seseorang, solusi tidak ada jalan lain kecuali dengan membicarakan kejelekannya di depan orang lain. Apabila kita benci ke si A, kita iri ke si A, benci ke si A, tidak ada jalan lain melampiaskan kebencian kita kecuali dengan membicarakan keburukan, kejelekan, aibnya di hadapan orang lain. Makanya mulai malam ini, di samping kita memperbanyak ibadah kepada Allah, ibadah yang berbentuk puasa Ramadan, tapi juga memperbaiki ibadah yang sangat agung di sisi Allah, yang di situ Rasul mendapat pujian secara khusus, yang di situ maksiat yang sebaliknya yang jika tidak dilakukan kita akan melakukan maksiat yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu riba. Maka mulai malam ini kita perbaiki akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala, akhlak sama mukmin mulai dari hal kecil. Pertama, setiap ketemu dengan mukmin senyum. Yang kedua, setiap bertemu dengan mukmin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi taufik kepada orang yang telah Engkau beri taufik kepada kebaikan dan Engkau memberi tolongan kepada mereka, ya Allah, berikanlah taufik kepada kami dan berikanlah pertolongan kepada kami kepada seluruh kebaikan, dan jauhilah kami daripada seluruh kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.